Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan semuanya, benar-benar Anda berada kembali lagi bercoba bersama Bang Aril Mbak Aki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kesemangat ya. Oke, kawan, alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk ke hari ke-29 di bulan Ramadan, di mana sebentar lagi kita akan menghadapi hari kemenangan untuk yang menunaikannya tentunya kawan-kawan. Namun saat ini kalau tidak salah hari ini sore ya akan ditentukan penentuan 1 Syawal ya. Tapi kapanpun itu ya kita tetap adalah satu gitu kan ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. Jadi kita ikuti aja pemerintah gitu, karena barang siapa yang mengikuti perintah ati Allah wa ati Rasul alimakum ya. Jadi tugas kita adalah menaati Rasul ya, ulama dan pemerintah yang ada di antara kita gitu. Dengan kita menunjukkan kita taat kepada pemerintah, itu sudah menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kawan-kawan ya. Tema maki kali ini gitu ya kawan-kawan, kok jadi maki jadi tausiah gitu ya. Sorry ya, untuk mengejar kebaikan lah, nggak apa-apa lah ya. Tema yang akan maki sampaikan kesempatan ini adalah berkenaan dengan informasi yang beredar mengenai penuntasan guru honorer dan tenaga kependidikan tendik ya, yang rumit katanya. Sekedar usul solusi sih gampang, sekedar usul solusi sih gampang. Oh, jadi kalau mau usul jangan usil gitu mungkin maksudnya ya. Kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk bersatu kita juga kopi gitu kan ya. Nah, sebelum jauh, Maki akan mencoba dulu menyapa beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan dirinya, meninggalkan pesannya di kolom komentar Maki terhadap video Maki yang berjudul Menpan RB sahkan peraturan terbaru mengenai masa kerja P3K tidak lagi 5 tahun, bisa sampai pensiun katanya. Ya, satu. Ini ada pertama dari Bang Pitrawati, Mbak Pitrawati ya. Halo Mbak Pitrawati, salam kenal dari Mangkani. Semoga pejuang nasib P3K diberi kemudahan dalam hidupnya. Amin ya Allah bin ya. Kita doakan semoga para pejuang, kawan-kawan pejuang ASN P3K tahun dimudahkan dan direstui untuk jadi ASN P3K di sekolahnya masing-masing kalau untuk kuliah di daerahnya masing-masing. Tidak harus ada mutasi-mutasi pindah ke sana kemari ya. Tidak jauh-jauh. Pokoknya di instansi yang sekarang honor. Ya, itu kita doakan mudah-mudahan. Amin ya Allah amin. Terima kasih Bang Pitrawati, Mbak Pitrawati ini. Di sini foto laki-laki ya. Nah, kita doakan juga moga-moga Abang juga kalau laki-laki nih lolos jadi ASN P3K. Amin. Lanjut berikutnya, alhamdulillah. Terima kasih Bang Moto Ipan nih. Salam kenal dari Bang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan ya apa yang dirancangkan niat baik pemerintah ini berjalan dengan baik dan kawan-kawan lolos ASN jadi P3K tahun 2023. Amin. 2004 ini maksudnya gitu. Amin. Lanjut. Mau Bang user CG30i Bang user CG3 mau kepala sekolah tidak mungkin karena mentok di golongan 9. Seperti yang tadi kan disampaikan oleh siapa tadi? Yang penting mohon maaf, yang penting katanya kawan-kawan lolos dulu aja. Masalah nanti jadi pejabat itu kita syukuri aja dulu kawan-kawan ya. Jangan ini baru lolos ingin mutasi ya, itu yang salah itu di sana kerugian negara itu berarti ya. Kawan-kawan sudah mulai janji sumpah jabatan gitu. Jadi berikan yang terbaik dimanapun kawan-kawan berada. Jadilah perkat dan pemersatu, itu fungsi ASN dahulu itu di undang-undang ASN dahulu ya. Tidak akan jauh beda pasti. Lanjut. Judul masih tanda tanya itu betul, masih tanda tanya ini karena ya itu tadi masih dalam betul ini kan tadi juga makin seperti itu ya membahasnya. Kan ini. Belum kesini ya. Nah itu dia masih tanda tanya itu dari Bang User juga. Pokoknya begitu Bang ya. Intinya maksimalkan doanya, maksimal usahanya. Lanjut. Nah sebetulnya informasi yang akan Maki sampaikan dalam kesempatan ini Maki lansir dari www.jpnn.com. Jadi kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek dulu ke sana. Atau nanti kawan-kawan silakan meluncur ke linknya, akan Maki sertakan di kolom deskripsi ya, untuk memantapkan pengetahuan kawan-kawan terhadap informasi yang akan disampaikan oleh Maki ini agar semakin yakin gitu. Jadi kawan-kawan ketika menerima sebuah berita jangan dulu percaya gitu. Dalam Al-Quran juga kan inja kumfasik fatabayanu. Tabayun dulu. Jadi ketika ada suatu berita, tugas kita adalah bertabayun. Bagaimana caranya? Periksa dengan teliti, cek dengan teliti, baca berulang-ulang kali, kemudian cari referensi lain yang mendukung apakah benar ini. Jadi jangan hanya dari satu sumber. Nah, baru dari sana kita akan memastikan dia ini informasi ini benar-benar suatu pengetahuan yang bernilai benar gitu misalkan, atau suatu hal yang membawa kebenaran gitu. Jangan langsung main comot gitu, bahaya itu yang akan kita terjadinya di korban hoax gitu kawan-kawan dia. Masih mending kalau beritanya sifatnya adu domba kan itu ujaran kebencian, nah itu yang berbahaya gitu kawan-kawan maksudnya.
Nah, informasi yang terbaru saat ini beredar adalah mengenai penuntasan guru honorer dan tenaga kependidikan yang rumit katanya. Kenapa rumit? Karena kalau sekedar usul saja, sekedar usul solusi saja sih gampang. Jadi bukan hanya usul solusi, tapi langsung mungkin prakteknya bagaimana seperti itu, gitu katanya. Ya, ini diposting pada hari Selasa hari ini, kawan-kawan. 9 April jam 7:06 ya, tadi pagi berarti kan masih hangat ya. Ini makanya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Yuk kita simak videonya. JPNN Jakarta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan penyelesaian masalah honorer sudah bisa dituntas Desember, betul ya. Jadi dengan diluncurkannya Undang-Undang ASN Nomor 20, makin juga sampai keingatan lupa ya, makin belum bahas ini undang-undang ini. Tahun 2003 ini memberikan jaminan kepada kawan-kawan untuk tetap melangsungkan pengabdiannya di instansi-instansi pemerintah ya, karena di undang-undang sebelumnya kan tidak ada istilah honorer lagi. Nah, dengan adanya undang-undang ini kawan-kawan dijamin keberadaannya karena komitmen pemerintah dengan diluncurkan ini adalah dengan tidak adanya PHK massal. Jadi baru kawan-kawan yang belum lolos jadi ASN P3K tidak akan di PHK massal, kawan-kawan. Yang kedua, pemerintah berkomitmen untuk tidak adanya penurunan gaji. Nah, gitu. Yang ketiga, itu pemerintah juga berharap bagaimana tidak akan menambah beban anggaran baik negara maupun daerah gitu, seperti itu. Dan dia harus selesai di Desember 2024 ini rencananya. Apakah dia menjadi 3K full time atau part time, nah ini akan diselesaikan, akan dirancang melalui PP Manajemen Undang-Undang ASN nanti, turunan dari undang-undang ini. Namun pemerintah menghadapi sejumlah kendala katanya tuh kan, makanya kalau sering Maki sampaikan untuk kita selalu mendoakan agar apa yang direncanakan pemerintah, niat baik pemerintah berjalan dengan baik. Yang berpotensi mengganggu upaya pencapaian target tersebut. Kenapa? Perkembangan terbaru, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen GTK Kemendikbud Nunuk ya, Profesor Nunuk Suryani terang-terangan menyatakan seleksi P3K 2024 belum bisa mengakomodir seluruh guru honorer dan tenaga pendidikan Tendik tuh. Jadi ternyata ya ini mungkin dilema bagi para pemangku kepentingan, karena di satu sisi mereka ingin bagaimana nasib tenaga honorer ini yang sisanya yang sekarang digadang-gadang itu ada 1,7 juta lagi dari asalnya 2,3 juta ya, ingin dituntaskan semuanya. Tapi di sisi lain gitu ya, banyak pertentangan mulai dari segi kemampuan anggaran dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya banyak data-data yang tidak fake ya, yang palsu gitu, yang membuat kepusingan kan, memusingkan gitu para pejabat gitu. Karena ada yang asal masukin gitu, asal dikasih rokok aja masukin data gitu, seperti itu mungkin ya tadinya. Nah, itu jadi ini memusingkan gitu dan menghambat semua yang lain. Makanya kawan-kawan jangan sampai sekali-kali melakukan kecurangan, karena kecelakaan lah yang besar untuk orang-orang yang berlaku curang gitu kawan-kawan. Jadi untuk lolos ASN gitu kita tidak harus berbuat curang, kita berdoa saja, maksimalkan usaha, maksimalkan doa, insya Allah dimudahkan segala urusannya. Lanjut. Proklamuf hanya memastikan pihaknya yang berupaya agar banyak guru honorer dan teknik yang bisa diangkat menjadi P3K tahun ini. Ya mudah-mudahan tuh kan, kita doakan saja mudah-mudahan berupaya agar banyak guru honorer. Nah, jadi beliau sudah berupaya agar guru honorer ini bisa diangkat menjadi P3K. Ya, maksudnya diangkat itu melalui TAT ya. Karena ini adalah suatu pintu untuk kita masuk, kawan-kawan para pejuang ASN ini masuk ke menjadi ASN P3K. Nah, wajib nanti dari sini kawan-kawan akan diarahkan menjadi P3K full time dan P3K full time. Tapi untuk guru seperti yang disampaikan Bu Nunuk, kecil kemungkinan untuk menjadi part time karena susah katanya. Lanjut. Tahun ini memang tidak semua guru honorer katanya tuh, dan Tendik akan terakomodasi, tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal, kata Prof. Nunuk Suryani Minggu 7 April tuh kawan-kawan, seperti itu ya. Nah, jadi 7 April kata Prof. Nunuk kemarin, berarti kawan-kawan ya masih baru nih, hangat-hangat sekarang hari Selasa ya. Ya jadi walaupun tidak bisa mengakomodir, akan bertahap kawan-kawan, tenang aja. Jadi yang 1,7 juta yang sering Maki sampaikan ini, kalaupun ini ada dari sekian ini ada berapa guru misalkan ya 100, katakanlah 1 juta misalkan ya 1 juta guru. Nah katakan awas hati-hati ini yang sekarang baru 400.000 dulu atau 500.000 dulu misalkan, berarti kan sisa 500.000 lagi. Nah yang 500.000 bagaimana? Jangan berkecil hati kawan-kawan, semua akan bertahap gitu kan, janjinya pemerintah seperti itu. Berdesember 2024 ya amanat undang-undang, kalau kawan-kawan memenuhi kriteria yang seperti yang 2 syarat kemarin video yang sudah Maki buatkan gitu ya, harus lolos verifikasi dan validasi. Beberapa waktu lalu anggota Komisi 10 DPR RI Pak Mujib Rohmat menjelaskan sejumlah penyebab masih banyak guru honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi aparat ASN, baik PNS maupun P3K atau P3K. Apa saja katanya nih? Pertama, karena penuntasan masalah guru honorer harus melibatkan beberapa kementerian, komisi di DPR dan Pemda. Itu dia kawan-kawan. Jadi
Kalau ya hampir semua ini mungkin ya, tidak hanya guru honorer, mungkin dari kesehatan, teknis dan lain sebagainya, tetap harus koordinasi antara kementerian, komisi, DPR dan Pemda. Di Pemda itu apalagi ini berkaitan dengan anggaran. Karena anggaran belanja pegawai yang lebih dari 30% itu sulit, 50% atau 30% itu lupa lagi. Dia sulit untuk mendapatkan kuota gitu kawan-kawan. Makanya untuk Pemda yang tidak membuka formasi diarahkan untuk oleh Menpan RB agar merekanya nanti ikut CAT tetap wajib dan tidak akan menjadi part time, begitu kan skemanya. Misalnya dari segi kebijakan kependidikan di bawah Kemendikbudristek yang menjadi mitra jadi dalam hal ini dicontohkanlah kebijakan di bawah Kemendikbudristek. Lanjut. Dari sisi anggaran tuh, terutama yang berkaitan dengan alokasi gaji PNS dan P3K menjadi kewenangan Kemenke yang bermitra kerja dengan Komisi 11 DPR tuh. Ini juga dari segi anggaran kan komitmen pemerintah itu tidak ada penambahan beban anggaran gitu. Jangan sampai membebani gitu kan, bukan mengerti, bukan keberatan membebani maksudnya. Artinya ya disesuaikan lah gitu. Berapa PNS yang pensiun, ASN pensiun, ya P3K yang pensiun di tahun ini diganti, masuklah P3K. Nah itu inginnya seperti itu maksudnya gitu ya. Lanjut. Masalah penetapan formasi kepegawaian menjadi urusan Kemenpan RB yang menjadi mitra ya. Kalau penetapan ke formasi itu di Kemenpan RB. Yang ini juga mitra Komisi 2 mitra DPR gitu ya, Komisi 2 pada tepatnya. Yang tidak kalah penting yakni berkaitan dengan usulan formasi CPNS 2004 dan P3K 2004 menjadi kewenangan pemerintah daerah Pemda. Tuh, Pemda juga berpengaruh ternyata dalam penentuan banyaknya formasi. Kalau anggaran belanjanya kurang dari 30% ya besar kemungkinan dapat formasi, tapi ketika lebih dari 30% itu sulit sekali kawan-kawan. Saat rapat dengar pendapat umum nih RPDR DPU Komisi 10 DPR RI dengan forum guru yang diikuti secara daring Jakarta Selasa 2 April kemarin, Mujib mengatakan hal tersebut menyebabkan DPR RI tidak bisa memanggil pemangku kepentingan terkait sewaktu-waktu untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut berbagai permasalahan guru honorer. Lanjut. Penyebab kedua, formasi P3K yang sejatinya diperuntukkan bagi guru honorer di sekolah negeri banyak di isu-isu kesempatan. Nah ini kemarin kan banyak juga. Jadi ada sekolah negeri kemarin itu karena semua belum ada regulasinya, jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu kalau kemarin dibolehkan gitu. Belakangan ini banyak guru sekolah swasta bisa ikut seleksi P3K dan ternyata peluangnya lulus lebih besar dibanding guru honorer di sekolah negeri katanya. Kenapa bisa terjadi? Nah, mari kita lihat. P3K sejujurnya punya siapa? Gitu. Sebenarnya punya pendidikan negeri, yang maksudnya guru negeri kah, yang honor negeri itu, atau menegerikan itu. Untuk menegerikan itu akhirnya ketahuan yang swasta. Swasta akhirnya teriak ke sini juga minta diberikan kesempatan. Oke, diberi pemerintah kasih kesempatan. Begitu dikasih kesempatan, ternyata di swasta itu lebih mudah mendapatkan serdik. Jadi maksudnya begini. Jadi yang honor negeri kan semua honor, sama-sama honor ya gitu ya, sama-sama honor ya negeri. Ada yang honor swasta. Nah, semuanya kan honor sama honor nih. Ini teriak ya kepada pemerintah, ini teriak kepada pemerintah gitu. Artinya menyampaikan bukan teriak sih bahasa, kalau bahasa ini teriak itu maksudnya adalah ya maksudnya mencari solusi lah gitu. Bagaimana jangan sampai lah gitu kan. Memang selama ini kan banyak kita perhatikan, banyak kita dengar juga, banyak kita ada beberapa kawan-kawan pejuang ASN honorer itu yang digaji hanya sekitar 200.000 per bulan kawan-kawan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali dari dana bos kan seperti itu. Nah, makanya ya honor itu ya itu tadi, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu sebutnya seperti itu kawan-kawan ya perjuangannya. Nah, jadi ternyata yang ketika diberi kesempatan semua yang berdasarkan asas keadilan kan harus diberi kesempatan semua. Ternyata yang banyak lolos swasta. Kenapa? Karena ternyata ini untuk guru itu banyak mengantongi serdik katanya. Sementara serdik itu kan kemarin menjadi afirmasi ya. Nah, sehingga otomatis karena di swasta karena lebih mudah mendapatkan serdik. Nah, ini menjadi polemik juga karena ada serdik afirmasi itu kan tambahan nilai 100% yang lebih banyak sekali diterima adalah guru pendaftar P3K di sekolah swasta. Betul nggak katanya, lanjut Mujib. Nah, ini menjadi polemik juga mungkin kawan-kawan di lapangan seperti itu. Makanya disebut rumit itu begitu. Ya ternyata ketika semua berkompetisi ya yang di honorer di sekolah negeri dan swasta, banyak kan yang masuk itu honorer di swasta, ternyata otomatis kan menggeser tuh yang sudah ada di negeri. Nah, seperti itu karena yang di swasta memiliki sertifikat pendidik, sementara sertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasi 100%. Nah, lagi-lagi kalau memang secara akal sehat itu, tapi kalau kita kembalikan kepada Tuhan Allah SWT ya tentunya ya sudah ini adalah semua sudah diatur, ditentukan oleh Allah SWT gitu ya. Intinya tugas kita itu adalah memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, lalu cari dengan jalan yang terbaik.
dengan yang halal tentunya yang dibolehkan, jangan sedikit pun melakukan kecurangan gitu. Sampai membeli serdik misalkan karena ingin mendapat syarat, nah itu jangan membeli serdik, memasukkan serdik, nah itu yang nggak boleh kawan-kawan, itu yang menyebabkan uang kita nanti gaji kita tidak berkah gitu. Buat apa kita tukarkan kesehatan kita dengan hal yang seperti itu? Buat apa kita tukarkan misalkan masa depan anak-anak kita dengan hal yang seperti itu? Biasa aja kan nanti gaji yang kita terima hasil kecurangannya nih kemudian kita nafkahkan kepada anak istri, itu anak istri tumbuh dengan gaji yang tidak halal dan tidak berkah. Bahaya itu kawan-kawan ya, nanti jadi bumerang juga untuk kita. Makanya kita mah lalui aja dengan yang sewajarnya, dengan yang sebenarnya, apa yang benar-benar gitu ya kawan-kawan. Maksudnya yang benar-benar itu adalah yang sesuai gitu, jangan sampai kita harus memasukkan segala rupa gitulah macamnya apa, jangan sampai gitu. Lanjut, solusi penuntasan guru honorer dan Tendik. Nah, Dirjen KTK sudah menyampaikan bahwa Kemendikbudristek mengusulkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah guru honorer dan Tendik. Satu, apa rekomendasinya? Mengupayakan penuntasan guru prioritas P1 yang saat ini tersisa 14.000 dari 193.000. Wow. Alhamdulillah tuh kan, dari 193.000 tersisa tinggal 14.000. Wah, ini. Nah, ini kan karena sebagai kita ketahui kawan-kawan ada P1 yaitu kawan-kawan yang kemarin lolos ya. PG tapi belum dapat konfirmasi gitu. Nah, saat ini sedang diupayakan di langsung ditempatkan. Makanya ada beberapa kawan-kawan kita yang kemarin baru menerima SK kan. Nah, gitu. Nah, ini setelah selesai ini bagaimana nih lanjut? Yang kedua, mengusulkan formasi pengawas. Nah, yang ketiga, mengusulkan tenaga kependidikan Tendik khususnya tenaga administrasi sekolah. Nah, ini dia. Yang keempat, memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi daerah. Mengingat mekanisme pengusulan rincian jabatan profesional di daerah ini langsung dari pemerintah. Ya, itu dia memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi daerah. Itu dia. Jadi akan memberikan pertimbangan nih segini misalkan. Lanjut, respon hal itu Ketua Solidaritas Nasional ya Indonesia SNWI Prof. Riau Eko Wibowo mendukung kebijakan Mendikbud. Dia berharap rekrutmen ASN P3K dibuka sebanyak 3 kali supaya bisa menuntaskan honorer tahun ini agar tidak ada lagi yang tersisa di tahun 2025. Oke. Dia mengatakan saat ini guru honorer dan Tendik menunggu itikat baik pemerintah daerah agar tegak lurus dengan pusat. Masalah honorer tidak akan tuntas jika diselesaikan secara parsial. Betul. Nah, ini dia ya kawan-kawan. Jadi harus ada kolaborasi dan sinergitas antara kolab ya, antara Pemda ya dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat ya. Dia harus kolab nih. Kementerian, kemudian BKN, Kemenpan RB, BKN dan juga DPR RI, daerah juga harus pokoknya. Nah, ketika semua nanti itu terjadi sinergitas kolaborasi yang baik, maka besar kemungkinan kawan-kawan yang sekarang sudah lama mengabdi yang jumlahnya 1,7 juta itu insya Allah akan diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2024 ini ya. Gitu. Walaupun bertahap gitu kawan-kawan, karena tenang saja gitu semuanya nih kan tesnya akan dilakukan sebanyak 3 kali kawan-kawan. Lanjut, oleh karena itu SNWI mengajukan 4 permintaan kepada Kemendikbud. 1. Menyelesaikan honorer Tendik yaitu tenaga administrasi baik pendidikan dasar maupun menengah di sekolah negeri yang mempunyai SK dari Dinas Pendidikan. Itu karena ada beberapa di antaranya yang memiliki SK dari Dinas Pendidikan. Lanjut, Tendik mulai dari tata usaha, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, satpam, pegawai klinis, UKS dan lain harus diangkat P3K tahun ini ucapnya. Ini ya kawan-kawan seperti itu. Lanjut, menyelesaikan status guru prioritas dan tidak lulus. Nah, status guru prioritas menyelesaikan status guru prioritas dan tidak lulus. Nah, ini baik di pendidikan dasar maupun menengah. Wah, ini dia tuh. Ini sudah siapa nih? Oh, SNWI ya. Prioritas. Mempermudah bagi guru yang belum memiliki MPTK karena sampai saat ini tidak dibuka pengurusannya. Oke, lanjut. Memperhatikan penempatan sekolah induk ASN P3K 24. Nah, itu perlu diketahui Dirjen KTK Prof. Nunuk dalam masalah guru honorer ini hanya sebatas menyampaikan usulan rekomendasi. Begitupun Ketua SNWI hanya menyampaikan saran atau harapannya seperti itu. Nah, siapa yang mengambil keputusan atau kebijakan dalam rangka memutuskan masalah guru honorer dan Tendik ini? Katanya, ini pertanyaannya. Ya, kembali lagi pada 2 penyebab masalah guru honorer ini berlarut-larut seperti disampaikan oleh anggota ke-10 DPR RI menjadi memang rumit katanya. Bicara satu teman saja, yakni soal usulan formasi dari Pemda dari tahun ke tahun selalu sama, yakni minim, jauh dari kuota yang disiapkan. Apakah Pemda harus dipaksa unsur formasi sebanyak-banyaknya? Kalau kemampuan fisika tipis, bagaimana? Nah, ini juga itulah yang dimaksud dengan karena rumitnya itu. Tapi kawan-kawan jangan berkecil hati, karena pemerintah berkomitmen mudah-mudahan per 1,7 juta ASN ini setelah lolos verifikasi dan validasi itu bisa jadi ASN P3K tahun 2024 ini ya. 2004 ini per Desember 2024 ini
kita doakan semuanya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, dan kawan-kawan juga jangan hanya mengandalkan kecerdasan otak kita saja, tapi kita maksimalkan dengan doa. Karena apa itu usaha tanpa doa itu sama saja dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha dan doa kan harus seimbangkan juga perjuangan dan doa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.